Salam sehat, saudara dan saudari sekalian dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya akan membawakan salah satu dari 10 hukum kesehatan, yaitu energik berolahraga dan hubungannya dengan kesehatan kardiovaskular. Saya akan memulai dengan perumpamaan ini. Yang pertama di sini ada Sylvester Stallone dengan usia 75 tahun dan Dolph Lundgren dengan usia 64 tahun. Apa yang berbeda dari mereka ini? Nah, kita bisa lihat bahwa Sylvester Stallone di usia 75 tahun menjaga tubuhnya dengan baik, sedangkan Dolph Lundgren tidak. Apa yang berbeda dari mereka? Yaitu olahraga. Ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Namun yang paling menonjol adalah sedentary lifestyle. Apa itu sedentary lifestyle? Itu adalah hidup yang kurang olahraga dan maupun sedikit sekali berolahraga. Nah, sedentary lifestyle merupakan faktor resiko utama bagi penyakit kardiovaskular. Apabila kita berolahraga dengan rutin, itu akan menurunkan resiko bagi penyakit kardiovaskular. Nah, mari kita lihat beberapa manfaat dari olahraga. Yang pertama adalah membangkitkan energi. Apabila kita berolahraga secara rutin, maka energi kita akan cukup untuk aktivitas kita sepanjang hari. Yang kedua adalah menurunkan tekanan darah. Pada beberapa orang, khususnya penderita hipertensi, tekanan darah mereka akan sangat tinggi, maka dibutuhkan olahraga yang rutin untuk menurunkan tekanan darah selain meminum obat-obatan. Yang ketiga adalah menguatkan tulang. Olahraga juga dapat memperbaiki profil lipid, di mana dia akan meningkatkan kolesterol yang baik dan menurunkan kolesterol yang jahat. Nah, olahraga juga membantu untuk mencegah dan mengendalikan diabetes. Bagaimana itu? Olahraga dapat meningkatkan sensitivitas tubuh kita terhadap insulin, sehingga akan membantu gula darah untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, yang terakhir, olahraga juga meningkatkan kualitas hidup. Jadi olahraga meningkatkan kualitas hidup dengan meningkatkan kesehatan mental, lalu berkurangnya stres, berkurangnya cemas, dan berkurangnya depresi. Nah, lebih dari 17,7 juta kematian per tahunnya disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, yang merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Lebih dari sepertiga kematian karena penyakit kardiovaskular terjadi di negara berkembang, dan 85% kematian karena penyakit kardiovaskular disebabkan oleh serangan jantung dan juga stroke. Sebagian besar penyakit kardiovaskular disebabkan oleh proses yang dinamakan aterosklerosis. Nah, bagaimana proses aterosklerosis itu? Nah, proses ini berlangsung sangat lama, bertahun-tahun, bahkan beberapa dekade di dalam pembuluh darah kita, di mana terjadi penumpukan plak yang disebabkan oleh LDL. Jadi lama-kelamaan plak ini akan semakin membesar dan menyumbat pembuluh darah dan dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular, khususnya stroke dan juga serangan jantung. Manfaat olahraga pada sistem kardiovaskular yang pertama adalah menurunkan kematian akibat penyakit kardiovaskular. Ini sudah dibuktikan oleh beberapa penelitian dan meta-analisis. Yang kedua adalah meningkatkan angka harapan hidup. Nah, hal ini terkait dengan kesehatan kardiovaskular, di mana orang yang rajin berolahraga dan rutin berolahraga akan memiliki kesehatan yang lebih baik, memiliki fungsi pompa jantung yang lebih baik, dan memiliki kadar HDL dan LDL yang lebih baik juga. Nah, yang ketiga adalah mencegah penyakit kardiovaskular. Hal ini disebabkan karena olahraga dapat mencegah progresi dari aterosklerosis. Yang keempat, olahraga dapat meningkatkan fungsi sistem kardiovaskular. Nah, hal ini disebabkan karena olahraga memperkuat jantung dan meningkatkan efisiensinya, sehingga volume darah di setiap pompanya akan lebih efektif.
ini ada efek olahraga yang langsung pada jantung, pembuluh darah, dan darah. Pada jantung, olahraga menyebabkan peningkatan oksidasi asam lemak, penurunan denyut jantung saat istirahat, penurunan remodeling patologis, dan peningkatan cardiac output. Nah, saat terjadi peningkatan cardiac output, di mana ini adalah pompa darah yang dipompakan oleh jantung, maka apabila lebih efektif, dibutuhkan denyut jantung yang lebih sedikit untuk menyuplai organ-organ tubuh kita, sehingga terjadi penurunan denyut jantung saat istirahat juga. Nah, pada pembuluh darah, olahraga menurunkan pembentukan plak aterosklerosis. Ya, olahraga juga memfasilitasi relaksasi dan vasodilatasi otot polos pada pembuluh darah. Bisa disebabkan langsung pada otot polos maupun karena peningkatan ketersediaan nitrik oxide. Ya, nitrik oxide ini berfungsi untuk relaksasi dan vasodilatasi otot polos pembuluh darah juga. Nah, olahraga juga menyebabkan peningkatan perfusi organ dan penurunan tekanan darah saat istirahat yang dimediasi oleh faktor-faktor tadi ya. Lalu pada darah, olahraga meningkatkan HDL, di mana HDL merupakan kolesterol yang baik untuk tubuh kita. Nah, olahraga juga menurunkan VLDL, LDL, dan juga trigliserida, di mana ini merupakan kolesterol yang jelek, ya, yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, pada darah, olahraga juga meningkatkan sensitivitas insulin, di mana ini membantu gula darah untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Olahraga juga meningkatkan eritropoietin, di mana ini merangsang pembentukan sel-sel darah merah, sehingga dia akan meningkatkan hematokrit, sehingga kapasitas pengangkutan oksigen dalam tubuh kita meningkat dan organ-organ dalam tubuh kita tersuplai oksigen dengan baik. Nah, apabila kita rutin berolahraga, maka denyut jantung kita akan lebih efektif, ya, sehingga pada atlet banyak ditemukan denyut jantung yang lebih rendah saat istirahat. Nah, kita dapat mengukur kesehatan kardiovaskular kita dengan mengukur maksimum heart rate formula ini ya. Yang pertama, bagaimana kita hitung maksimum heart rate ini? Kita kurangi 220 dengan umur kita. Lalu untuk denyut jantung kita target saat olahraga, kita kalikan hasil tadi dengan 60-80%. Mari saya berikan contohnya. Apabila ada orang berusia 50 tahun, kita kurangi 220 dengan 50, maka hasilnya adalah 170. Jadi, denyut jantung yang harus kita capai saat olahraga adalah 60-80% dari 170 tadi. Nah, denyut tadi harus dijaga kalau misalnya di usia 50 tahun antara 102-130 denyut nadi per menit itu selama minimal 20-30 menit agar kondisi kardiovaskular yang baik dapat tercapai. Nah, ini adalah cara sederhana untuk mengetahui kecukupan kita berolahraga. Apabila kita setelah berolahraga kita merasakan perasaan yang nyaman, maka kita sudah cukup sekali untuk berolahraga. Nah, lalu apabila kita merasakan kelelahan yang tidak kunjung hilang, hal ini menunjukkan bahwa olahraga kita terlalu berlebihan dan kita harus kurangi. Nah, namun apabila kita tidak mendapatkan perubahan yang signifikan saat kita olahraga, ini menunjukkan bahwa olahraga kita tidak cukup atau ada masalah lain. Nah, ini ada beberapa daftar kesalahan yang umum yang berkaitan dengan olahraga. Yaitu yang pertama, apabila kita tidak melakukan peregangan dan pemanasan saat berolahraga. Ya, ini akan menyebabkan kita gampang untuk cedera. Ya. Lalu kekurangan asupan cairan. Nah, ini juga dapat menyebabkan kita dehidrasi, ya, atau terkena heat stroke. Ya. Lalu tidak cukup melakukan pendinginan, ya, ini juga berbahaya. Lalu
latihan yang berlebihan atau malah kurangnya latihan. Itu kita harus hindari. Lalu kita harus gunakan sepatu atau peralatan yang lain yang tepat ya untuk tiap olahraga. Dan pastikan kita berolahraga secara teratur. Jangan berolahraga di tempat yang terlalu panas ya. Lalu jangan kita mengabaikan cacat atau penyakit yang kita derita dan mengabaikan gejala-gejala dari tubuh kita, karena ada beberapa orang dengan kondisi tertentu yang membutuhkan olahraga yang spesifik ya. Maka konsultasikanlah dahulu dengan dokter Anda. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Batman dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa individu dengan sindrom metabolik yang mengikuti program diet atau restriksi kalori atau olahraga selama 4 bulan memiliki penurunan jaringan lemak, penurunan tekanan darah, baik sistolik, diastolik, dan tekanan darah rata-rata. Lalu terjadi juga penurunan kolesterol total dan LDL, di mana LDL ini adalah kolesterol yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, bayangkan dalam 4 bulan saja hal-hal ini dapat terjadi. Nah, bayangkan apabila kita melakukannya secara rutin. Nah, dari CDC dianjurkan untuk olahraga 30 menit atau lebih bagi orang dewasa dengan intensitas sedang ya, setiap hari sepanjang minggu. Nah, untuk rekomendasi olahraga aerobik khususnya, apabila ada aktivitas aerobik sedang, dianjurkan untuk berolahraga minimal 150 menit setiap minggunya. Ya, ini kita bisa bagi dalam beberapa hari ya. Namun untuk aktivitas aerobik yang berat dapat dilakukan minimal 75 menit per minggunya, dan kita dapat gabungkan aktivitas aerobik yang sedang dan berat ini. Nah, aktivitas aerobik ini apa saja? Dia ada berenang, jogging, lari, ya, sepeda maupun berjalan cepat. Nah, contoh aktivitas aerobik yang sedang itu apa saja? Seperti berlari minimal selama 15 menit atau bermain bola basket selama 15 sampai 20 menit atau berenang selama 20 menit. Nah, atau membersihkan halaman atau berkebun selama 30 menit atau berjalan cepat selama 30 menit. Itu termasuk juga aktivitas aerobik yang sedang. Lalu untuk pedoman menyarankan agar kita membagi latihan ini selama beberapa kali dalam 1 minggu ya, untuk memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar dan untuk membantu penurunan berat badan atau untuk mempertahankan penurunan berat badan. Dan disarankan sebaiknya kalau bisa kita 300 menit dalam seminggu kita berolahraga. Namun bahkan sejumlah kecil saja aktivitas fisik kita dalam sehari-hari itu dapat sangat membantu untuk kesehatan tubuh kita dan untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, bagi yang strength training atau mereka yang gym ya, latihan kelompok otot utama ya seperti dada, punggung, bahu dan juga kaki itu disarankan minimal 2 kali per minggunya. Dan sebaiknya kita menggunakan beban yang maksimal yang dapat kita gunakan selama 12 sampai 15 repetisi ya untuk strength training. Nah, bagaimana kita mengingat semua informasi tadi ya? Saya akan bagi dalam suatu akronim ini FIT ya. Yang pertama ada frekuensi, intensitas, dan time ya. Untuk frekuensi ada baiknya 2 sampai 3 kali per minggu. Namun sebaiknya setiap hari ya. Untuk intensitas ya harus disesuaikan dengan tingkat kebugaran tiap orang berdasarkan usia juga dan berdasarkan jenis kelamin ya. Untuk time minimal 30 menit atau lebih setiap harinya. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Nah, saya akan mengutip beberapa kutipan ya dari seorang yang bernama Ellen White, di mana ini sudah dituliskan lebih dari 100 tahun lalu, namun sangat bermanfaat bagi kita sekarang dan juga telah dibuktikan oleh banyak penelitian.
Dikatakan bahwa tubuh manusia bisa dibandingkan dengan mesin yang bagus, yang memerlukan perawatan untuk menjaga fungsinya. Satu bagian tidak boleh digunakan terus-menerus dan dapat tekanan, sementara bagian lain berkarat karena tidak digunakan. Sementara pikiran kita bekerja, otot-otot juga harus mendapat bagian untuk bergerak. Tiap orang muda harus mengetahui berapa banyak jam yang digunakan dalam belajar dan berapa banyak waktu yang digunakan untuk latihan fisik. Ya. Ini ditekankan perlunya latihan fisik. Nah, berjalanlah bila memungkinkan dalam segala kesempatan. Jalan kaki adalah olahraga yang terbaik sebab dengan berjalan kaki semua otot digerakkan. Nah, dikatakan juga tidak aktifnya salah satu organ tubuh akan diikuti oleh berkurangnya ukuran dan kekuatan otot, dan akan menyebabkan darah mengalir lambat melalui pembuluh-pembuluh darah. Jelas sekali ya bahwa olahraga yang baik akan meningkatkan aliran pembuluh darah, meningkatkan perfusi organ kita. Ya. Olahraga dalam jumlah sedang tiap hari akan memberikan kekuatan pada otot-otot yang tanpa olahraga menjadi lembek dan lemah. Ya. Nah, sehingga untuk akhir kata saya akan mengutip sebuah ayat dari 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dengan jelas sekali, Rasul Paulus di sini menekankan pentingnya berolahraga dan pentingnya kesehatan tubuh kita. Nah, maka dari itu, mari kita saat ini mulai berolahraga. Salam sehat, Tuhan memberkati.